Good morning church. Boleh sorak-soraknya buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Are you ready to praise God in this morning? Hallelujah. Everybody clap your hands to Jesus. Woo. Come on church. We praise you Jesus. We praise you God. Thank you Lord. Woo. Terima kasih Tuhan. Come on church, we sing together. Apa yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready to? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa. Katakan dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenangan kami, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Raja kita. Boleh serukan haleluya. Masih kurang semangat, serukan haleluya. Woo! We praise you Jesus. We praise you God. Woo! Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa bagi setiap kami. Kau sumber kemenanganku. Boleh sama-sama sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
kekuatan dan keselamatan kami. Thank you Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Come on church. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebablah Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah benteng pertahanan kami. Mari semua memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Are you ready, church? Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dan percaya serukan haleluya. Thank you Jesus. Praise you God. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang menjadi kekuatan kami. Sungguh Engkau yang menjadi perisai kami. Terima kasih.
Ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Come on, shall we sing together? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
my God, that is who you are. Come on, church, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, even when I don't see it, you are here. Even when I don't see it, you are here. Even when I don't feel it, you are here. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you are here. Even when I don't feel it, you are here. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you are here. Even when I don't feel it, you are here. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you are here. Even when I don't feel it, you are here. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, just and you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Jesus. That is who you are, Jesus. That is who you are. Yes, Jesus, you are. you are God. Jesus, you are waymaker. You waymaker. Jesus, you are waymaker. Jesus, you are waymaker. We thank you, Lord, for everything that you have done for us. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik yang kau bisa berikan kepada Tuhan. Rasakan setiap kasih-Nya. Kami berseru Tuhan, kami berseru Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mau tetap setia Tuhan sampai akhir Bapa. Melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih PW Team, luar biasa atmosfer praise and worship pagi ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dari kemarin sore saya pribadi merasakan luar biasa lawatan Tuhan. Luar biasa bagaimana Tuhan mengasihi kita begitu dalam. Tuhan teramat baik, sangat baik atas hidup kita. Sebelum kita duduk, mari kita sama-sama ambil handphone kita. Ambil handphone kita. Sudah semua? Coba lihat Instagram kita. Sudah buka Instagram kita? Sudah? Kalau sudah buka Instagram kita, coba search account GKS BPN. BPN, sudah dapat? Buat yang belum follow, tolong di follow. Sudah? Kalau sudah, buka IG story kita. Kita story sebentar aja. Sudah? Kita story ibadah kita onsite hari ini. Sudah? Oke. Sudah semuanya? Setelah itu, tag GKS BPN, tag @GKS BPN. Jangan lupa pakaiin hashtag GKS Balikpapan Onsite Service. Yes. Sudah? Oke. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Oke. Sebenarnya itu bagian dari menghilangkan grogi saya karena dari tadi saya udah gemeteran. Gak tahu ini grogi apa hadirat Tuhan. Sedikit pengumuman singkat buat kita semua dan mungkin teman-teman yang belum hadir. Mulai minggu depan kami akan menyediakan kuota 100 kursi untuk ibadah onsite. Nah, kami menghimbau untuk semua teman-teman semua jemaat Tuhan yang akan datang untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita sama-sama create budaya kita bahwa kita mau datang lebih awal supaya kita semua bisa dapat kuota kursi yang sudah disediakan. Dan jika kuota kursi sudah terpenuhi, maka mohon maaf Anda tidak dapat mengikuti ibadah onsite hari itu. Hal ini kita sudah sesuaikan dengan prokes yang diberlakukan oleh pemerintah. Itu mari kita sama-sama budayakan untuk bisa datang lebih awal ya teman-teman semuanya. Hari ini saya mau sharing sedikit. Bulan ini kita tuh ada tema bulanan. Tema bulanan kita adalah endurance. Itu berarti adalah daya tahan. Ada satu ayat yang satu minggu ini Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu Filipi 3 ayat 14, terjemahan sederhana Indonesia. Seperti ini bunyinya, sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita akan bersatu dengan Kristus Yesus, sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran sorgawi itu. Yang saya buat adalah sama seperti mengikuti lomba lari. Kita sama-sama punya satu tujuan. Kita mau mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kita. Kata kunci yang saya dapat dari ayat ini adalah konsisten. Kita harus sama-sama konsisten membangun hidup kita
supaya daya tahan roh kita tetap terjaga. Kita tetap rindu, kita tetap mengasihi, kita tetap menyala-nyala, roh kita tidak pernah padam. Tambah lama kita tambah kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tetap bisa kuat berlari sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan itu terus itu berbicara pribadi atas hidup saya. Karena sometimes saya juga kendor. Saya harus mengakui bahwa sometimes juga saya kendor. Ayo sama-sama. Tema bulan ini tuh gak sembarangan Tuhan kasih buat hidup kita. Karena kita butuh daya tahan yang luar biasa untuk bisa capai tujuan Tuhan atas hidupnya kita. Ayo mari sama-sama kita konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun mesbah doa kita, dan tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Happy Sunday and God bless you. Light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, church. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 One more time. That is who you are. 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 Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam rumah-Mu ada sukacita, di dalam rumah-Mu ada damai sejahtera. Di rumah-Mu kami temukan ketenangan dan keteduhan Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu. Baik secara onsite maupun secara online. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang kemarin. Sehingga kami boleh ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur Kau menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Meneguhkan, menguatkan setiap kami. Dan kalau pada pagi siang hari ini kami ingin menerima dan menangkap pesan-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami, urapi kami. Sehingga ketika kami pulang, ketika kami selesai ibadah ini, kami boleh menangkap sesuatu, menerima sesuatu yang boleh mengubah cara berpikir kami, memperbaharui cara pikir kami. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih endure di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bersyukur untuk hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dan saya katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Wow, sudah boleh kembali duduk. Wow, good morning. Welcome home. Hari ini saya sukacita luar biasa dari tadi pagi awal waktu kita berdoa bersama dan persiapan. Tadi saya share dengan para builders. Di hari Minggu kita berkumpul di dalam rumah Bapak kita. We are his son and daughter. Kita anak-anaknya. Kita berkumpul bersama di dalam rumahnya. Dan itu bukan saja memberikan Bapak kita kesukaan yang besar, tapi juga memberikan kita kesukaan. Terutama juga kita yang melayani.
di hari ini. Terutama setelah seminggu kita begitu sibuk dalam hari-hari kita, jalani hari kita sibuk dengan kegiatan, dengan banyak hal yang mungkin membuat kita hilang fokus, distraction dan sebagainya. Tapi di hari Minggu kita kumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di rumah Bapa kita. Dan saya bersyukur untuk kehadiran setiap saudara pada pagi hari ini. Saya mau encourage setiap saudara yang mungkin masih ibadah secara online dan saudara ada di Balikpapan. Saya mengencourage saudara untuk bisa datang secara onsite. Karena ibadah online ini, mungkin bisa dibantu. Ada ibadah online ini, onsite ini berbeda dengan ibadah online. Tadi atmosfer penyembahan secara korporat beda banget. Kita kalau nyembah sendirian di rumah gitu ya, secara online, oke, kita bisa menyembah. Tetapi secara korporat kita bisa mengalami dan menerima atmosfer itu bersama-sama. Itu beda banget memang. Jadi saya encourage saudara, kalau saudara masih di Balikpapan, datang ibadah onsite bersama-sama dengan kita. Dan hari ini saya suka cita karena hari ini saya melihat banyak banget next gen yang ikut melayani bersama dengan kita. Beri tepuk tangan buat next gen. Mereka luar biasa, mereka warawiri, ada yang di atas, mereka ikut nyembah Tuhan. Ada mereka yang di balik-balik layar, saudara nggak lihat di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi mereka luar biasa banget. So, I love you guys, luar biasa banget di atas itu. Dan tadi saya bilang sama mama lagi. Saya bilang sama parents saya bilang, wow luar biasa ya anak-anak kita udah bisa dari masa muda mereka udah melayani Tuhan. I wish pada waktu dulu saya juga bisa melayani Tuhan seperti mereka. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun gak hadir secara fisik, beri tepuk tangan dong. Pastor Jose Carroll dari JPCC, Jakarta Praise Community Church yang telah mengirimkan pesan khotbahnya buat setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu dari Pastor Jose. Saya panggil dia Ko Jose. Dan saya banyak belajar dari pribadinya dan ada banyak hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupannya dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. So, siapkan catatan khotbah saudara yang onsite maupun secara online. Dan sekali lagi yuk kita sambut Pastor Jose Carroll. Halo, salam kepada saudara semua jemaat yang dikasih Tuhan di GKS Balikpapan. Apa kabar? Saya senang sekali pada hari Minggu ini boleh memiliki kesempatan untuk melayani saudara. Salam saya buat Pastor Daniel dan semua leadership yang ada di GKS Balikpapan. Dan saya percaya Tuhan terus memelihara saudara dan akan terus memakai saudara menjadi berkat di kota Balikpapan. Tema kita hari ini adalah tentang endurance. Kita belajar tentang kegigihan dan kekuatan, ketahanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya hari ini saya bicara pada saudara tentang spiritual and mental endurance. Karena kita tidak akan belajar tentang physical endurance. Physical endurance saudara bisa melatih diri sendiri. Tetapi apa yang kita akan bicarakan tentang spiritual and mental endurance, polanya dalam kita membangunnya mirip dengan apa yang kita akan lakukan juga secara jasmani. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengapa kita perlu menjadi pribadi yang tangguh, pribadi dan anak-anak Tuhan yang gigih dan kuat, tidak gampang menyerah. Dan saya percaya ada rahasia dan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati saudara. Amin. Sudah siap belajar? Karena sama seperti physical endurance atau physical resilience, ketahanan, kekuatan daya tahan kita secara fisik, spiritual endurance atau mental endurance tidak hadir tanpa sebab di dalam kehidupan kita. We have to build it, kita harus membangunnya. Nah, sebagaimana kekuatan fisik akan terbangun apabila beberapa hal kunci yang kita akan bahas di sini terjadi, maka saya secara pribadi juga berpendapat bahwa spiritual endurance atau spiritual resilience, termasuk mental endurance and resilience, juga akan terbangun dengan pola-pola yang sama. Nah, apa saja yang harus dibangun atau dilakukan apabila kita ingin membangun kekuatan mental maupun spiritual kita seperti itu? I'm glad you ask. Sebelum kita membahas apa yang harus kita lakukan untuk membangun spiritual and mental endurance atau resilience, seperti itu, izinkan saya memberitahukan pada saudara alasan latar belakang mengapa
kita harus membangun spiritual and mental endurance atau resilience kita. Why is it so important? Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita belajar dan kita diberitahukan oleh Tuhan bahwa kehidupan manusia di bawah matahari akan melewati musim-musim kehidupan yang berbeda-beda. Kita tidak punya pilihan. Kita harus melewati all the different seasons in our lives. Nah, di dalam musim-musim kehidupan tersebut, ada musim-musim yang menyenangkan, yang kita nanti-nantikan, yang membawa kebahagiaan, penuh dengan canda dan tawa dan sukacita. Tetapi selain itu semua yang menyenangkan yang kita harapkan, juga ada musim-musim kehidupan yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan. Hal-hal yang kita tidak harapkan, hal-hal yang tidak kita nanti-nantikan, bahkan yang tidak kita inginkan sama sekali. Tidak akan penuh dengan sukacita, tetapi penuh dengan duka cita, penuh dengan air mata, penuh dengan kekecewaan, ada kecemasan di situ, ada rasa takut di situ. Jadi suasana dan situasi yang tidak kita harapkan dan kita tidak inginkan sesungguhnya. Namun sesungguhnya Alkitab sebenarnya memberitahukan pada kita bahwa damai sejahtera, the peace yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa damai sejahtera sesungguhnya hadir dalam kehidupan kita, bukan karena apa yang terjadi kepada kita, tetapi ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kita. So what matters is not what happens to us, but what happens in us. Jadi sangat penting sekali kita untuk bisa mampu mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Pada saat murid-murid Yesus sedang menghadapi badai di atas kapal di Danau Galilea, kalau sudah ingat, mereka pernah mengalami ketakutan yang sedemikian rupa sehingga mereka sempat menuduh Yesus tidak peduli dan hampir karena Yesus dianggap membiarkan mereka hampir binasa. Kemudian setelah mereka membangunkan Yesus yang dengan tenangnya tidur di tengah-tengah badai. Dan kemudian Yesus bangun dan Yesus menghardik badai tersebut. Yesus berkata, diam, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, shut up. Maka berkata Yesus kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Nah, badai dan ombak yang sama yang dihadapi oleh Yesus maupun murid-muridnya. Badai yang sama, ombak yang sama. Tetapi kita dapat melihat ada dua respons yang berbeda terhadap apa yang terjadi kepada mereka. Nah, saudara mungkin berkata, ya itu kan Yesus ya, dia Tuhan. Kita kan bukan. Nah, ingat Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Artinya murid-muridnya pun memiliki kesempatan yang sama untuk memilih. They have the same opportunity to choose. Sebagaimana yang Yesus katakan. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Artinya, they have the opportunity. Mereka punya kesempatan untuk memilih whether or not they want to trust God atau memilih untuk meresponinya dengan kecemasan dan ketakutan. We all have the opportunity to choose dalam kehidupan ini. Kita selalu punya kesempatan untuk memilih. Dan kita harus memilih respons apa terhadap apa yang terjadi kepada kita. Respons apa yang ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, salah satu kunci penting di dalam kita menjalankan kehidupan adalah bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Semakin Anda mahir dalam mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri Anda, maka semakin Anda akan membangun stamina rohani dan jiwani di dalam menjalankan kehidupan. Akhir-akhir ini saya sering sekali mendengar cerita tentang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kolaps, yang tumbang iman mereka, iman percaya mereka, juga mental mereka runtuh pada saat mereka sedang menghadapi badai dan ombak kehidupan yang menerpa mereka. Rahasia kehidupan anak-anak Tuhan yang kuat dan menang bukanlah karena Tuhan memberikan kepada mereka kehidupan yang tenang, bebas dari badai, cuaca yang cerah, tidak ada ombak, dan langit dan matahari yang selalu cerah dan bersinar dengan terang. Tetapi Yesaya 43 berkata kepada kita, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
kau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, kau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Walaupun Tuhan mengkonfirmasi bahwa kita ini miliknya, Tuhan tidak menjamin kalau engkau tidak akan melewati masa-masa di mana engkau akan memilih apakah engkau mau takut atau tidak. Tapi Tuhan berkata, jangan takut karena engkau milikku. Saudara harus memilih untuk tidak takut. Artinya Tuhan akan mengizinkan kita ada di masa-masa di mana kemungkinan untuk takut itu ada. Artinya kita akan menghadapi badai dan akan menghadapi ombak. Karena dia berkata, dia tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati air atau arus, tapi dia berjanji, dia tidak akan membiarkan kita dihanyutkan. Dia juga berkata bahwa apabila engkau melewati api itu tidak akan menghanguskan engkau. Tahukah saudara bahwa penyertaan Tuhan adalah bukan pada saat dia meluputkan kita dari api. Penyertaan Tuhan adalah pada saat Tuhan menyertai kita melewati api. It will be times di mana uncomfortable things happens. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, itu pun adalah part of seasons of life, di mana kita akan kehilangan orang-orang kita kasih. Dia berkata dia tidak akan membiarkan kita, dan dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi anak-anak Tuhan yang kuat dan menang adalah karena mereka tahu bahwa Immanuel, Allah mereka, senantiasa beserta dengan mereka. Karena Allah berjanji bahwa Allah ada di pihak kita, dan siapakah yang bisa menjadi lawan kita. Dan juga berjanji bahwa dia yang ada dalam diri kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Amin. Jadi, if you fall, get up. If you are going through difficult situation, don't stop. Allow it to bring the best out of you. Apabila engkau sedang terjatuh, sedang menghadapi kesulitan, jangan berhenti. Bangkitlah. Apabila engkau sedang menghadapi masa-masa sulit, jangan berhenti di tengah-tengah badai. Teruslah berjalan, teruslah melangkah, dan izinkan apa yang sedang kau alami ini untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada di dalam diri saudara. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan diperhadapkan dengan masa-masa sulit, dan mengapa kita perlu melewatinya? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa terbangun menjadi pribadi yang kokoh, yang punya daya tahan, yang gigih, yang tidak mudah menyerah secara rohani maupun secara jiwani. We would have tough and strong spiritual and mental endurance in our lives, atau resilience in our lives. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menghadapi panas. Orang yang ingin membangun kekuatan mental maupun rohani dalam kehidupannya tidak boleh takut berhadapan dengan panas yang muncul. Apa artinya? Di dalam Amsal pasal ke-27 ayat 17 berkata seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia dari sesamanya. Sebagaimana besi menajamkan besi pada saat kita manusia bergesekan dengan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan. Di mana kita sedang menghadapi tekanan atau panas dalam kehidupan kita. Kehadiran panas akan menolong diri kita untuk terbentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Pembentukan terjadi dan pengaruh gesekan atau panas yang muncul akan menolong kita untuk terbentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Nah, apabila kita selalu berusaha menghindari gesekan atau panas yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa terbentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Izinkan saya jelaskan pada saudara bagaimana panas bekerja dalam kehidupan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang kita inginkan. Di tangan saya ada sebutir telur. Nah, panas akan mempengaruhi telur ini dengan dampak yang berbeda-beda. Ada dua sisi yang saya bisa jadikan ilustrasi. Sebagaimana telur ini kalau dierami, sudah tahu bahwa panas diperhadapkan dengan telur ini, maka panas akan kemudian membantu telur ini mampu mengeluarkan potensi yang ada di dalamnya. Artinya dari telur yang sekarang bentuknya ini bisa suatu hari pada saat dia terus-menerus, kalau saya tidak salah, waktu sekolah 21 hari, maka panas yang akan mempengaruhi telur ini untuk mengeluarkan
potensi yang ada dalam dirinya sehingga akan lahirlah seekor anak ayam. Itu salah satu sisi. Nah, sisi yang lain adalah kalau ini saya perhadapkan dengan panas dalam bentuk direbus misalnya, telur ini setelah saya rebus sekian menit setelah diperhadapkan dengan panas, maka kondisi telurnya akan berubah. Telur yang tadinya rentan, tadinya mudah pecah ya, harus diperhatikan dan diperlakukan dengan baik, hati-hati, akan menjadi solid dan sangat kuat. Artinya setelah dia diperhadapkan dengan panas lewatin 10 menit, 15 menit, dia akan menjadi telur yang sangat solid. Artinya kalaupun dia jatuh, tidak akan ada hal-hal yang merugikan yang terjadi kepada dia. Nah, sebagaimana kita sebagai individu, ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita yang akan keluar apabila kita ke-expose dengan gesekan, dengan panas, dengan lingkungan, dan tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Demikian juga pribadi kita, ada banyak di antara kita yang sangat sensitif, kesenggol sedikit tersinggung, dan lain sebagainya. Sebenarnya justru Tuhan sengaja memperhadapkan kita dengan gesekan, dengan panas, ketidaknyamanan, dan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan justru selain untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita, juga adalah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Saudara tidak bisa membangun kekuatan tanpa memperhadapkan kita dengan situasi yang saya gambarkan di sini dengan panas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara senantiasa menghindari keadaan yang seperti ini? Soal menghindari panasnya gesekan antar sesama, dalam komsel, dalam kehidupan berkomunitas, atau di lingkungan pelayanan. Nah, apabila saudara terus menghindari gesekan dan rasa panas yang tidak nyaman ini, maka saudara juga harus menyadari saudara tidak akan terbentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan bahwa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Dan dikatakan di sini, tidak mengalami datangnya panas terik. Sebenarnya artinya bukan tidak mengalami datangnya panas terik, tapi terjemahan bahasa Inggris berkata, it shall not fear when the heat comes. Artinya pohon yang tertanam seperti itu tidak akan pernah takut di masa-masa terik atau masa panas datang. Dia akan mampu menghadapinya dan akan tetap hijau dan akan terus bahkan berbuah. Jadi kebenaran ini akan menunjukkan pada kita bahwa justru momen-momen dan masa-masa yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, sebenarnya datang untuk membentuk kita. Saudara harus punya sikap yang positif, yang benar terhadap apa yang terjadi kepada saudara, sehingga saudara bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam saudara. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan berkata, why is this happening to me? Mengapa saya harus mengalami ini? Saudara, itu adalah bagian daripada season of life. Kembali pada ilustrasi yang tadi saya katakan bahwa panas akan membentuk telur menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tidak gampang pecah, juga bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri telur. Demikian juga dengan semua yang lain, misalnya saya ambil contoh yang lain, wortel misalnya, wortel yang tadinya kaku, keras, kalau direndam dan direbus dengan panas, saudara tahu bahwa setelah sekian lama dia diperhadapkan dengan keadaan yang sama seperti telur, kalau telur dengan panas dia bisa menjadi lebih kuat, lebih tough, wortel justru sebaliknya, yang tadinya kaku, tidak dinamis, tidak gampang menyesuaikan diri, akan menjadi lentur dan lebih fleksibel dan gampang menyesuaikan diri. Si panas bisa membentuk seseorang yang berbeda menjadi pribadi yang berbeda, demikian juga efek yang berbeda terjadi pada wortel. Nah, sebaliknya, apabila saudara perhadapkan panas misalnya dengan kopi, maka kopi bisa mengeluarkan aromanya yang terbaiknya. Jadi, saudara, keadaan yang sama bisa menghasilkan dampak yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. So, yang pertama adalah heat, panas. Saudara harus bersedia
untuk menghadapi gesekan panas dan tekanan dan kehidupan yang seperti itu. Faktor kedua yang saudara perlu pertimbangkan kalau saudara mau menjadi pribadi yang tangguh, gigih, tidak mudah menyerah adalah tekanan, pressure. Selain heat, faktor kedua adalah pressure. Sebagaimana ayat di Yeremia pasal ke-17 tadi, ayat 8 dikatakan bahwa pohon yang tertanam di tepi aliran air yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara tahu bahwa pohon aras, pohon Libanon, atau pohon aras, ya, cedar yang ada di Libanon, termasuk pohon korma yang ada di Alkitab, itu adalah pohon-pohon yang setiap kali ditanam akan menghadapi tekanan supaya dia pertama-tama mengakar dulu ke bawah mencari mata air sebelum dia kemudian menjulang dan tumbuh ke atas. Saudara, kekuatan sebuah pohon ke atas sangat harus ditekan atau ditopang oleh kekuatan daripada akarnya yang merambat ke dalam sampai kepada sumber mata air kehidupan. Demikian juga kehidupan kita. Seberapa jauh kita bisa membangun kehidupan kita tinggi sebagaimana Tuhan inginkan, sangat amat dipengaruhi dan ditentukan oleh kedalaman akar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita yang mengakar ke bawah. Nah, sudah tahu bahwa akar kita tidak akan bisa dalam unless kecuali kita diperhadapkan dengan tekanan di dalam kehidupan. Saya dengar kalau orang menanam pohon korma, setelah biji korma ditanam, harus ditumpuk atau ditekan dengan batu di atasnya. Jadi sebelum biji korma itu bisa bertunas menumbuh ke atas, dia tertekan, harus mengakar ke bawah. Hingga saatnya di mana akarnya sudah sedemikian kuat, maka dia punya kekuatan untuk bertumbuh tunasnya, sebagian kuatnya, bahkan mampu menggeser dan memindahkan, menggerakkan batu atau tekanan yang ada di atasnya. Prinsip kebenaran seperti itulah yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan spare us, tidak akan meluputkan kita dari tekanan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi karena Tuhan ingin membangun kekuatan di dalam diri kita. Can you say amen to that? Jadi Tuhan ingin kita merambatkan akar-akar kita ke dalam batang air atau ke mata air sehingga kita mencari Dia. Dan kita bisa membangun kekuatan kita. Tekanan akan membangun kekuatan yang akan menopang keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tekanan akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri saudara dan saya. If you're saying amen to that, kembali lagi kepada ilustrasi tadi saya katakan bahwa telur pada saat berhadapan dengan panas dan tekanan, malah dia akan lebih cepat lagi berubah. Saudara dan saya pada masa kecil kita mungkin kita kenal ada pressure cooker. Sudah tahu bahwa pressure cooker akan bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan, bahkan lebih cepat dan lebih baik. Nah saudara, oleh sebab itu pressure has to come into our life. Kopi yang terbaik kalau tidak diperhadapkan dengan panas dan tekanan, saudara tidak bisa menghasilkan krema espresso yang paling wangi, bukan? Amen. Saudara tidak mau minum kopi yang diseduh dengan air yang dingin dan tidak menghadapi pressure atau ditekan untuk mengeluarkan minyak yang terbaik yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan sedang mengizinkan saudara, kalau saudara sedang ada di bawah tekanan, ada sedang di bawah menghadapi masa-masa yang tidak nyaman, panas, saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk dapat mengelola sesuatu yang lebih besar. I really hope you are saying amen to that. Nah, saudara, kalau telur dan wortel diubahkan oleh panas dan tekanan, notice apa yang terjadi dengan kopi. Semakin dia dikasih panas, semakin dia dikasih tekanan, bukannya dia diubahkan saja, tapi dia mengubahkan lingkungannya. So bisa membayangkan air yang bening ditaruh dipanaskan dengan kopi. Semakin dia dipanaskan, airnya, lingkungannya semakin berubah. Dan bahkan aromanya semakin keluar. Itulah anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya. You and I. Semakin saudara diekspos kepada heat, semakin saudara diekspos kepada pressure, the more you will influence your environment. Semakin saudara akan mempengaruhi lingkunganmu, di kotamu, perusahaanmu, keluargamu,
saudara akan bisa mengeluarkan aroma yang terbaik yang ada dalam diri saudara to influence your environment dan mempengaruhi lingkunganmu. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dan keluarkan di dalam kehidupan saudara. Amen. Nah, satu ayat sebelum saya berdoa bagi saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 katakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dengan kata lain, melalui surat Petrus dia katakan bahwa jangan anggap ini menjadi sesuatu yang luar biasa. It's part of apa yang Tuhan izinkan kita lewati adalah ujian. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Message Bible, saya suka sekali terjemahan Message katakan seperti ini. Friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Dia katakan, teman-teman, pada saat hidup menjadi sulit, janganlah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak lagi melakukan apa-apa, bahwa Tuhan melupakan saudara. Tetapi dikatakan, instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Tapi sebaliknya, jangan menganggap Tuhan meninggalkan engkau. Ketahuilah bahwa engkau sedang mengalami begitu dalamnya seperti apa yang Kristus pernah alami. Karena ini adalah sebuah pemurnian rohani, a spiritual refining process with glory just around the corner. Dengan kemuliaan sudah siap engkau terima sebentar lagi datang menjemput engkau. Saudara, whatever you are going through saat ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, don't you give up, don't you stop. Terus melangkah, terus percaya kepada Tuhan, terus bertahan. Kalau saudara sekarang sedang mengalami kesulitan dan sudah tahu sudah tidak jauh daripada Tuhan, bertahanlah, karena glory is just around the corner. Amen. Saya percaya akan ada pemulihan keuanganmu, akan ada pemulihan terhadap kesehatanmu, akan ada pemulihan terhadap perusahaanmu, akan ada pemulihan terhadap masa depanmu. Saya percaya, sebagaimana ayat yang katakan, glory is just around the corner. Buat setiap saudara yang mendengarkan saya hari ini, apapun yang kau hadapi, saya percaya janji ini adalah janji yang ya dan amin bagi setiap saudara. Izinkan saya tutup dengan kalimat ini. If heat and pressure will bring the best out of coffee, it surely will bring the best out of you too. So, jadi kalau saudara sedang menghadapi heat and pressure, I hope you're gonna say, bring it on. Mari, saya hadapi tekanan yang ada. Saya hadapi rasa panas dan tidak nyaman yang ada. Dan saya akan memilih untuk tidak kabur. Saya akan memilih untuk tidak takut. Saya akan memilih untuk tidak menyerah. Karena aku tahu Immanuel akan menyertai aku. Dia akan menuntun aku. Aku tidak akan dihanyutkan. Dan api tidak akan menghanguskan aku. And glory is just around the corner. Kemenangan dan janji Tuhan sebentar lagi saya akan raih. Amin. Kalau saudara amin ini, mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita sebentar. Mari kita hampiri Tuhan. Kalau boleh, tim Praise and Worship mengiringi kita dengan pujian dan penyembahan. Sementara kita menghampiri Tuhan sebentar. Hampiri Dia. Datang dengan kejujuran hatimu. Kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah jauh daripadanya, saat ini jangan lagi lari daripadanya. Datanglah kepadanya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupanmu yang tidak Dia ketahui. Datangi Dia. Akui kepadanya. Bilang, Tuhan, aku minta ampun. Kalau aku sempat meragukan Engkau. Kalau aku sempat menyalahkan Engkau. Aku sadar hari ini. Ada hal-hal yang menyenangkan dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus saya alami. Ada saatnya saya mengumpulkan. Ada saatnya saya kehilangan. Ada saatnya saya untung. Ada saatnya saya rugi. Ada yang datang. Dan ada saatnya ada yang pergi. Tuhan, Engkau sudah mengatakan jadi khotbah pasal ketiga. Dan Engkau juga berjanji bahwa Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau Immanuel yang setia. Pada hari ini aku berdoa bagi setiap teman-teman yang datang menghampiri Engkau.
Hamba percaya Engkau tidak pernah menjauhkan dirimu daripada mereka. Pada saat mereka datang saat ini, bila tanganmu menggenggam mereka, peluk mereka dengan kasih-Mu, basuh mereka dengan darah-Mu. Saat ini apapun kekuatan, apapun badai dan ombak yang sedang kau hadapi saat ini, hampiri dia. Buat saudara yang tidak pernah jauh daripada Tuhan hari ini, dan kau sedang di titik-titik terakhir daripada kekuatan yang kau miliki, biarlah engkau datangi dia, minta kekuatan yang baru datang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang datang kepadamu. Apapun kebutuhan mereka, Kau yang mengenal dan mengetahuinya. Hamba minta saat ini, tangan-Mu yang berlubang paku, menggenggam tangan setiap mereka, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, dan mendengarkan kebenaran ini. Hamba minta saat ini, hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja, meteraikan apa yang mereka sedang janjikan kepadamu dengan darah anak domba Allah. Dan saat ini aku minta Tuhan, Engkau yang mencurahkan kekuatan dan pengharapan di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah, dan mereka akan terus bertahan, terus percaya bahwa glory is just around the corner. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja dan menjamah, hadir dengan damai sejahtera, hadir dengan sukacita dimanapun mereka berada saat ini. Hamba percaya Engkau sedang bekerja, dan Engkau akan menggenapi apa yang Engkau janjikan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera yang melebihi akal itu datang hadir dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak mengizinkan apa yang terjadi terhadap mereka mempengaruhi mereka, tapi mereka mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Biarlah ini terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terimalah berkat dan anugerah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Semoga saudara terus diberkati Tuhan dan dilindungi. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bertemu kembali tidak dalam waktu yang terlalu lama. Siapa saudara sini yang menerima pesan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini? Wow, saya sendiri diberkati Tuhan. Tadi ada satu quote yang sangat luar biasa. Pastor Jose mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu bukan pada saat saja meluputkan kita dari api, tapi juga pada saat Dia menyertai kita, pada saat kita berada di dalam api. So, saya nggak tahu season apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin season yang mungkin begitu berat dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya kalau saudara hadir pada pagi hari ini dan saudara menyaksikan ibadah ini, ikut ibadah ini secara online, Tuhan punya purpose. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli sama saudara. Dia nggak sekali-sekali meninggalkan kita dan membiarkan kita. Sekalipun kita lagi di dalam api saat ini, Dia menyertai setiap kita karena Dia mengasihi setiap kita. Dia ingin mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Kalau kita boleh jujur dengan hidup kita, buat saudara yang sudah mungkin yang sudah sekian lama berjalan bersama Tuhan, saudara pasti pernah mengalami yang namanya ketika ada pressure, ada panas yang datang dalam hidup kita, dan waktu kita bertahan di situ, coba kalau kita berani mencoba mengingat kembali, itu justru mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Itu justru membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika apa? Ketika kita punya respon yang benar tentunya. Tapi kalau kita punya respon yang salah, justru itu bukan malah membuat kita menjadi lebih baik, tapi justru bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku. Mari angkat tanganmu. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
sing one more time. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan, menghibur setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segala musim dalam kehidupan kami, dan kami tahu persis bahwa Kau tahu apa yang kami alami Tuhan. Tapi kami tahu juga pada pagi hari ini kebenaran-Mu boleh mengubah cara berpikir kami, mengubah mindset kami, merubah respon kami Tuhan. Bahwa ketika panas itu datang, ketika tekanan itu datang, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan dan mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Kau sedang ingin mengeluarkan terbaik dalam kehidupan kami. Kau sedang mengeluarkan keserupaan dengan gambaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bertahan, ajar kami untuk tetap tangguh dan teguh dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Kalau kami hari-hari mungkin kehilangan direction, Tuhan mengajak kami untuk kembali kepada arah dan tujuan yang Kau tahu dalam kehidupan kami. Kalau kami banyak distraction Tuhan, banyak gangguan, pengalian fokus Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kembali fokus untuk berjalan bersama dengan-Mu. Kalau hari-hari ini kami mungkin kendor, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang membangkitkan, merevive semangat itu, spirit itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menyala-nyala, berapi-api Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kalau lutut kami mulai goyah, kami mulai lemah, Kau yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Pada waktu kami pulang atau akhir dari ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru yang menyertai setiap kami. Berdoa memberkati setiap apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, oleh umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa memberkati setiap mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Berdoa, kami juga berdoa memberkati keluarga, pernikahan, keuangan, hubungan, pekerjaan, pelayanan, sekolah, kuliah Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Bahkan kesehatan, Tuhan menyertai setiap kami, melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, berdoa memberkati Indonesia, memberkati Kota Balikpapan, damai saja, sukacita-Mu melimpah. Bersyukur untuk pandemi yang terus menurun Tuhan, angka COVID yang semakin menurun. Berdoa supaya kami keluar dari situasi yang seperti ini, dan kami keluar dengan yang terbaik, itu keluar dari kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Putra Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari persekutuan indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setelah kita telah diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin, amin, amin. God bless you. God bless you. Happy Sunday.